Pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya inti dari iman Kristen menurut sebagian kalangan? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bab 20 dari buku The Creation Answers Book, buat cari tahu jawaban yang ditawarkan oleh buku ini. Bab ini tuh langsung dibuka dengan pertanyaan yang jujur aja dalam banget dan mungkin pernah kita tanyain juga ke diri sendiri. Jadi, apa yang mesti saya lakuin? Yuk, kita telusuri bareng-bareng gimana buku ini ngejawabnya satu persatu. Oke, jadi jawaban dari buku ini dimulai dari satu ide dasar, bahwa kita semua ini punya pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. Menurut penulisnya, ini nih akar dari semua masalah yang akan kita omongin. Dan konsep utamanya adalah dosa. Menurut buku ini, dosa itu bukan cuma sekedar ngelakuin hal yang salah loh, tapi lebih ke sikap menolak aturan Tuhan dan ya, seolah-olah kita ini Tuhan atas hidup kita sendiri. Dan menurut teks ini, kondisi berbuat dosa itu ya dialami semua orang. Ayat ini dipakai buat negasin kalau ini adalah pengalaman universal, berlaku buat semua manusia, nggak ada kecualinya. Terus apa akibatnya? Buku ini bilang, dosa itu bawa dua konsekuensi yang serius banget. Yang pertama, penghakiman di masa depan, dan yang kedua, pada akhirnya, ya kematian itu sendiri. Nah, setelah ngebahas masalah yang kedengerannya berat banget tadi, bab ini langsung beralih ke sisi sebaliknya, sebuah solusi yang disebut sebagai kabar baik. Inilah inti dari kabar baik itu. Ayat yang mungkin udah sering banget kita dengar ini menawarkan sebuah jalan keluar dari penghakiman yang disebutin tadi. Ada janji kehidupan abadi hanya dengan percaya. Jadi, gimana cara kerjanya? Menurut buku ini, Yesus Kristus adalah pusat dari solusi ini. Dia digambarin sebagai Tuhan yang jadi manusia, hidup sempurna tanpa dosa, terus dengan rela menanggung hukuman yang seharusnya jadi bagian kita. Pada akhirnya, buku ini seolah-olah menyajikan sebuah pilihan yang simpel, tapi dengan dua hasil yang beda banget. Di satu sisi, ada pilihan buat menerima anugerah keselamatan, atau di sisi lain menghadapi apa yang disebut sebagai murka Tuhan. Oke, kalau gitu, kalau seseorang milih jalan keselamatan, langkah praktisnya apa dong? Nah, bagian selanjutnya ini ngejelasin proses personal yang perlu diambil, menurut si penulis buku. Prosesnya dijabarin jadi 4 langkah. Pertama, mengakui atau sadar diri kalau kita butuh pengampunan. Kedua, bertobat. Ini artinya benar-benar berubah pikiran dan hati soal dosa. Ketiga, beriman sama siapa itu Kristus dan apa yang udah dia lakuin. Dan terakhir, mengaku secara langsung. Nah, ayat ini dikutip buat tunjukin betapa pentingnya langkah terakhir tadi. Jadi, pengakuan lewat mulut dan kepercayaan di dalam hati itu jadi kunci buat menerima janji keselamatan yang ditawarkan. Terus, kalau seseorang udah nemuin jalan ini, abis itu ngapain? Bab terakhir ini beralih dari yang tadinya soal perjalanan pribadi, sekarang jadi soal misi bersama. Yaitu, gimana caranya nyebarin pesan ini ke orang lain. Buku ini ngasih panduan yang praktis banget loh, dimulai dari cara-cara yang bisa dibilang klasik, kayak nyebarin majalah, buku, sama selebaran di tempat-tempat umum, misalnya di ruang tunggu gitu. Nggak cuma lewat cetak aja, tapi buku ini juga ngedorong kita buat pakai cara-cara modern. Misalnya, dengan nge-share artikel di media sosial, atau ngadain acara bareng kayak nonton video atau bahkan ngundang pembicara ahli. Dan sebagai penutup, semua panduan praktis tadi dirangkum dalam satu perintah utama dari Alkitab. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini seolah-olah jadi alasan dibalik semua tindakan yang disaranin tadi. Jadi, setelah membedah masalah sampai solusinya, bab ini ninggalin kita dengan sebuah misi. Pertanyaannya sekarang, gimana ya pesan semacam ini diterima di dunia kita yang modern?